أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turut hadir bersama kita beberapa jamaah dari negara tetangga ya, dari Malaysia. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Pada dasarnya kita ini serumpun ya. Satu rumpun Melayu, dan akhirnya kita disatukan dengan bahasa Melayu, dan sebenarnya juga bahasa Indonesia secara umum adalah dasarnya bahasa Melayu. Dan di antara kelebihan bahasa Melayu itu, dia tidak berlevel, dia setara. Beda dengan bahasa Jawa misalnya, dia ada level-levelnya. Jadi pada saat founding fathers kita Indonesia dulu memerdekakan Indonesia, lalu kemudian mereka berusaha untuk menyatukan segala unsur yang ada di Nusantara ini. Kerajaan-kerajaan melebur jadi satu, lalu kemudian semua etnik suku dan bangsa ini terlalu banyak, tapi pada akhirnya pada waktu itu mereka semua bersepakat untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan itu sebenarnya dominannya adalah bahasa Melayu. Satu, bahasa Melayu dia egaliter, sama dia. Yang kedua, bahasa Melayu ini gampang menerima bahasa lain. Jadi orang Melayu itu sifat dasarnya sebenarnya adalah, kalau dilihat dari bahasanya, orang Melayu itu gampang menerima kebaikan dari segala orang. Terlihat dari bahasanya. Walaupun ada negatifnya. Negatifnya adalah bahasa Melayu ini tidak punya struktur zaman, struktur waktu tidak punya. Kalau saya makan, itu struktur waktunya belum ada. Kalau sedang, continuous, berarti harus ditambah. Saya sedang makan. Kalau fast, harus ditambah. Saya sudah makan. Kalau ke depan, ditambah saya akan makan. Makannya tidak berubah, kata kerjanya tidak berubah, verbnya tidak berubah. Dalam bahasa Arab berubah, ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari'. Dalam bahasa Inggris ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Bahkan struktur waktu dalam bahasa Inggris banyak sekali. Kita mengenal ada 16 tenses. Nah, ini guru bahasa Inggris. Makanya di antara kelebihan ya, dalam tanda kutip, kelebihan orang Melayu, struktur waktunya agak kurang ketat. Kapan pengajian? Sudah Isya. Kapan sudah Isya? Jam 8, jam 9, jam 10 itu masih sudah Isya. Karena kosakata kita itu tidak ada waktunya. Kosakata kita tidak ada waktunya. Dan oleh karena itulah orang Melayu ini sangat gampang mentolerir waktu. Terlambat dikit jadilah itu gitu. Jadilah itu. Biasa itu. Acara jam 10, undangan jam 8 itu biasa itu. Undangan jam 8. Ay kaget, baru bangun tidur ini jam 8 ini. Biasa orang Indonesia, mana kena tepat waktu kan. Ini sekilas ingatan dari yang pernah kami dengar dari beberapa pakar ya, saat mereka meneliti linguistik, mereka meneliti tentang struktur bahasa, terutama bahasa Melayu. Tapi yang jelas sekali lagi,
Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, sebenarnya Brunei, sebenarnya ini adalah satu rumpun bersama, dan dulu kita juga disatukan, para ulama kita disatukan oleh bahasa Melayu. Lalu kemudian hubungan antara ulama kita dengan ulama-ulama di tanah Melayu yang lainnya itu disatukan dengan bahasa Arab Melayu itu ya. Maka buku-buku yang ditulis orang Thailand misalnya bisa dibaca oleh orang Indonesia. Buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia bisa dibaca oleh orang Filipina, bisa dibaca orang Singapura, begitu seterusnya. Dan bahasa Arab Melayu, bahasa Melayu yang ditulis dalam format bahasa Arab ini dulunya diajarkan di sekolah-sekolah ya. Tapi sekarang ini sepertinya sebagiannya saja yang masih mengajarkan dan sebagiannya sudah lepas. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini harus dipertahankan sebagai sebuah kebudayaan, sebagai sebuah pencapaian kebudayaan yang sangat tinggi, peradaban yang sangat tinggi, sehingga Arab Melayu ini bagi para pengkaji ilmu-ilmu Islam Nusantara seharusnya bisa dibaca. Dan alhamdulillah kita di UIN Raden Patah Palembang ini ada satu penjurusan yang tidak ada di seluruh Indonesia, yaitu penjurusan peradaban Islam Melayu. Walaupun sifatnya ini baru, peradaban Islam Melayu, tapi mudah-mudahan ini terus dikembangkan dan terus diperbaiki saya kira dalam segala halnya. Karena terlalu banyak manuskrip yang ada di seputaran kita, Palembang dan sekitarnya, itu yang belum diangkat ke permukaan. Dan rata-rata bahasa yang ditulis oleh para ulama kita dulu, abad 18, abad 17 dan seterusnya, itu semua ditulis dalam bentuk bahasa Melayu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, itu muqaddimah kita pada subuh kali ini. Sekali lagi ahlan wa sahlan dan marhaban. Saya kira masjid kita menerima siapa saja yang ingin bersilaturahim dan ingin beribadah di masjid kita semua. Mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman ini membawa banyak keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana Isra dan Mi'raj, bukan, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih dalam nuansa Rabiul Awal. Walaupun sebenarnya Masjid Baitur Rahman ini secara substansi Maulid Nabinya itu sering. Kenapa sering? Karena di antara yang paling penting dari peringatan Isra atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah kita semua akhirnya mengkaji sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengkaji semua hal terkait dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak beliau lahir sampai akhirnya beliau wafat. Pembelajaran fikih misalnya yang kita anggap tidak ada hubungannya dengan Maulid Nabi, sebenarnya fikih itu adalah saripati dari Maulid Nabi, saripati dari sejarah Nabi. Bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi azan, bagaimana Nabi naik haji, bagaimana Nabi membayar zakat, misalnya semua itu adalah cerita-cerita tentang kenabian yang diserap oleh para ulama, akhirnya mereka masukkan ke dalam bidang keilmuan yang kita sebut dengan ilmu fikih. Dalam bidang akhlak dan tasawuf misalnya, para ulama mengambil begini cara Rasul berakhlak, begini cara Rasul berzikir, kemudian mereka susun dalam format struktur bidang keilmuan, jadilah misalnya ilmunya ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi, begitu seterusnya. Bagi mereka misalnya yang intens dalam dunia leadership misalnya, kepemimpinan, mereka nanti akan melihat bagaimana kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pelajari, mereka analisis, muncullah nanti ilmu kepemimpinan, ilmu politik negara, begitu seterusnya. Dan saya kira Masjid Baitur Rahman kalau ditanya apakah sudah mengadakan maulid, sebenarnya secara substansi sudah
mengadakan maulid dan bahkan maulidnya rutin dan bahkan rutinnya sudah tahunan. Walaupun mungkin dalam format maulid yang biasa kita saksikan misalnya di masyarakat kita, berkumpul di bulan Rabiul Awal, kemudian menyandungkan, mensenandungkan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan biasanya ditutup dengan makan-makan. Ini kayaknya belum dilakukan. Saya kira mau dilakukan atau mau tidak dilakukan, Masjid Baitur Rahman secara umum, secara substansi, maulidnya sudah terlalu sering. Setiap minggu kita maulid semua. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya inti maulid itu adalah di sana. Dan kita akhirnya mendapatkan informasi yang cukup menyenangkan hati bahwa Jumat kemarin itu di Masjid Nabawi di Madinah, orang sholat Jumat berjemaah di sana, dan khatib Jumatnya, tema khutbah Jumatnya adalah tentang Syama'il Muhammadiyah. Dari awal sampai habis, khatib Jumatnya di Masjid Nabawi itu membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi, menyanjung Nabi, dan itu kata orang-orang sebenarnya adalah maulid versi khutbah Jumat gitu. Maulid versi khutbah Jumat. Dan sebenarnya memang orang-orang yang mempermasalahkan maulid itu pada dasarnya adalah kadang-kadang mereka tidak melihat substansi. Sebenarnya isi dari maulid itu adalah kita berusaha untuk lebih mengenal Rasulullah SAW lewat para ulama, lewat para kiai, lewat para penceramah. Sebenarnya itu substansinya. Ya, pendukungnya mungkin terlalu ramai, makan-makannya, syair-syairnya, sebenarnya ini adalah pendukung. Kalau kita lihat misalnya di kampung-kampung, kadang-kadang tidak ada mereka baca maulid itu ya, tidak ada mereka marawis, tidak ada mereka baca Al-Barzanji di dusun-dusun itu. Begitu datang langsung ngaji, kata sambutan, ceramah. Sesimpel itu. Kadang-kadang juga ngajinya, karena mungkin tidak ada yang bisa ngaji lagu, dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Setelah itu kemudian langsung dengan ceramah, maulid juga. Itu substansinya. Dan sebenarnya kalau kita melihat substansi seperti ini, tidak ada yang harus diperdebatkan. Tidak ada yang harus diperdebatkan. Kalaulah seandainya dalam item acara maulid ini ada yang tidak benarnya, ada yang tidak bagusnya, nah maka itu yang kita koreksi. Misalnya ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, maksudnya laki-laki dan perempuannya kayak orang nonton konser gitu kan, tidak jelas di mana duduknya. Mungkin itu yang harus kita benahi. Kalau jelas pemisahnya, di sini perempuan, di sini laki-laki, atau perempuan di lantai atas, misalnya laki-laki di lantai bawah, saya kira tidak ada yang harus dipermasalahkan. Atau kalau seandainya ada yang maulid dangdutan, saya nggak tahu ada nggak orang maulid dangdutan. Mungkin itu juga yang harus dievaluasi. Selagi maulidnya masih aman-aman dari item-item yang tidak benar, saya kira tidak ada yang menolaknya, ya insya Allah ya, tidak ada yang menolaknya. Dan sekali lagi Masjid Nabawi nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Mudah-mudahan sudah ada yang menerjemahkan. Tapi sampai semalam saya lihat belum ada yang menerjemahkan. Itu imam dan khatib di Masjid Nabawi di Madinah sana, isi khutbah Jumatnya sebenarnya adalah maulid juga. Mereka menyanjung, memuji dan membacakan Syama'il Muhammadiyah yang sudah selesai dibacakan oleh di masjid ini ya, yang sudah selesai dibacakan oleh Ustadz Windu ya, kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Walaupun kitab Syama'il Muhammadiyah banyak penulisnya, bukan hanya Imam At-Tirmizi. Nanti ada Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca beberapa hadis yang ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, maulid versi baca kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada hal yang baru yang mungkin bagi saya pribadi ya, karena saya mendapatkannya juga baru gitu kan. Saya baca misalnya sebagian referensi sejarah
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dirinya kharajtu min nikahin. Ini penegasan Rasul. Saya ini keluar, maksudnya nasab saya ini, rentetan nasab saya ini keluar dari pernikahan yang bagus. Kharajtu min nikahin, saya ini keluar dari sepasang laki-laki dan perempuan, itu semuanya menikah. Dan bukan keluar dari sepasang perempuan yang tidak pernah menikah. Maksudnya bukan zina, bukan. Walam akhruj min sifahin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ladun Adam, dari zaman Nabi Adam, dari Adam alaihi salam sampai ke ayah beliau. Jadi Rasul bisa memastikan bahwa dari sisi nasab, dari Nabi Adam sampai Abdullah, sampai ibunya juga Siti Aminah, itu semuanya bagus semua, maksudnya tidak ada yang perlu disuuzoni. Jangan-jangan nanti nasab-nasab ke pucuknya itu tidak bagus misalnya kan. Kalau kita mungkin, jangan-jangan misalnya ke atasan kita ini misalnya Fir'aun misalnya. Kan tidak ada yang tahu kan atasan kita ini kan. Ke siapa pucukan kita ini? Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bisa memastikan dari Nabi Adam sampai ke Abdullah bagus semua. Singkat cerita, begitu Abdullah bin Abdul Muttalib ini menikah dengan Aminah binti Wahab. Ini menikah. Lima 15 hari ini yang saya dapatkan. 15 hari setelah Abdullah dan Aminah ini menikah, akhirnya Abdullah ini harus tega, dalam tanda kutip ya, harus tega meninggalkan istrinya yang baru 15 hari bercampur ini untuk keperluan aktivitas dagang. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Orang Quraisy itu terkenal sebagai pedagang, dan mereka berdagangnya itu berkelompok. Dan kebetulan Abdullah ini adalah tipikal kelompok yang disiplin. Kalau dagang galau, tidak jadi isi ke orang galau kan. Maka Abdullah ini, saya pakai tanda kutip terpaksa, harus tega meninggalkan Aminah. Ini sebenarnya adalah demi kemaslahatan kelompok, karena berdagang itu bukan hanya urusan perut pribadi, tapi ini adalah urusan komunitas. Berdaganglah. Pada waktu Abdullah ini berdagang meninggalkan Siti Aminah di Mekah, baru 15 hari dari pernikahan, itu ke atas berdagangnya. Ke atas itu ke arah atas peta kan, ke Syam, ke arah sana, ke Palestina, ke Gaza gitu, ke sana. Berangkatlah Abdullah beserta rombongan ini meninggalkan istri yang masih sangat pengantin baru ini. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, kira-kira lebih dari 1 bulan dan kurang dari 2 bulan, akhirnya kafilah dagang ini sampai lagi di Mekah. Dugaan saya bukan main perasaan Siti Aminah ini bergembira sekali melihat kafilah dagang itu balik gitu kan. Dulu kan orang zaman pedagang itu kalau berdagang mereka kan bawa tabu-tabuan ya. Bawa gendang, bawa apa gitu. Ini hiburan mereka. Ini ciri bahwa mereka pergi, ini ciri mereka datang. Jadi ciri pedagang datang itu ada musik ya, ada tabu-tabuan, musik versi dulu ya. Dugaan saya sangat senang sekali hati Siti Aminah ini. Oh, lakiku balik gitu kan. Lama ini kan, sebulan lebih, bahkan hampir 2 bulan, pengantin baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang pisahnya 1 minggu saja dengan suami, itu rasanya sudah lain kan, sudah lain. Tapi ternyata Siti Aminah tidak mendapati suaminya. Mano lakiku, ngapa ndak kate?
Kata kafilah dagang ini, Abdullah demam, sakit, sehingga terpaksa harus istirahat dulu di Madinah. Madinah sinilah. Ini kalau sekarang. Kalau dulu jauh Madinah itu. Sayup. Kalau sekarang iya 6 jam tembus. Yang agak ngebut-ngebut dikit 5 jam mungkin tembus kan. Jauh. Dan di Madinah itu Abdullah ini punya banyak kerabat, punya banyak sanak keluarga dari Bani Najjar. Banyak keluarga Abdullah di Madinah itu. Akhirnya singgah di sana. Mendengar informasi bahwa Abdullah ini sakit dan harus dirawat dulu, istirahat dulu di Madinah, Abdul Muttalib sebagai mertua dari Siti Aminah bergegaslah dia mencari solusi supaya Abdullah itu gancang balik. Ini kasihan pengantin baru masih kan. Diutuslah Al-Haris, ini nama orang, Al-Haris, oleh Abdul Muttalib diutuslah ke Madinah sana. Tujuan utamanya adalah segera menyusul menemui Abdullah. Kalau sakit segera dirawat, agak serius sedikit kira-kira merawatnya. Kalaulah pacak dibawa balik, segera dibawa balik. Perjalanan ke Madinah tentunya dengan kuda paling cepat, ya masih memakan waktu berhari-hari. Kalau perjalanan Nabi hijrah mungkin berguyur, kadang berkuda, kadang berjalan kaki, sifatnya berguyur. Itu seminggu. Ini seminggu berguyur. Taruhlah ini agak cepat dikit, 3 hari mungkin baru nyampe. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, belum ada kabar. Ya pastinya kan telepon dak kate kan. Nak ngirim surat sama bae, kita ngirim surat, datangnya masih berhari-hari juga kan. Terus ngirim surat tuh nak dengan siapa ngirim surat itu? Siapa nak sengaja ngantar kalian itu kan? Kecuali kalau seandainya lewat orang dagang itu, paling-paling itu cara ngirim surat versi lama itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu belum datang, 2 minggu belum datang. Tiba akhirnya setelah 2 minggu muncullah Al-Haris ini di kota Mekah. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin wal muslimat, Al-Haris ini munculnya sendirian di Mekah ini. Tidak ada Abdullah itu. Dalam kondisi seperti itu Al-Haris mengabarkan ternyata Abdullah sudah meninggal dunia. Jadi pertemuan Siti Aminah dengan Abdullah itu cuma 15 hari saja. Makanya banyak riwayat menyebutkan belumlah hilang dulu budaya Arab belumlah hilang warna merah di jari-jari Siti Aminah ini, pacar ini, inai belumlah hilang dari jemari-jemari ini. Itu Abdullah itu sudah meninggal dunia. Oh itu sedih, saya bacanya sedih. 15 hari masih pengantin baru. Tapi dalam 15 hari pertemuan ini takdir Allah berlaku. Ternyata Aminah hamil 2 bulan. Kan 2 bulan Aminah hamilnya. Inilah pertemuan pertama dan pertemuan terakhir Aminah. Pertanyaannya, dari mana Siti Aminah ini bertahan kuat dengan cobaan yang semikian rupa ini? Dari mana? Ini bayi yang ada di dalam kandungan. Bayi yang ada di dalam kandungan inilah menjadi penguat Siti Aminah untuk terus bertahan. Biarlah kira-kira bapak bayi ini tidak kati lagi, tapi saya berusaha untuk menyelamatkan bayi ini. Saya kira semua orang tua apalagi ibu berpikirnya seperti itu. Lebih-lebih, nah ini lebih-lebih selama Aminah mengandung ini, Aminah ini sering bermimpi yang bagus-bagus. Dalam sejarah begitu disebutkan. Bermimpi yang bagus-bagus tentang bayi yang ada di dalam kandungan ini. Nah ini mungkin kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat Aminah bergembira terus. Karena ibu hamil kalau sedih terus, ini ada spesialis objin, ada dokter pahami, ibu hamil kalau sedih terus khawatir kita keselamatannya, apalagi kalau seandainya mau melahirkan sedih.
Tidak kati kekuatan sama sekali, berarti tidak kati penunjang sama sekali, kegembiraan yang membuat akhirnya dia optimis. Para dokter itu biasanya punya ilmu memotivasi. Ini belajar dengan dokter Fahmi nanti. Bagaimana memotivasi ibu hamil gitu kan. Dalam suasana takut seperti itu akhirnya mereka berani gitu kan. Saya kadang-kadang begini, saya kadang-kadang ada yang tidak saya ada yang kurang saya sukai dari sebagian pembicaraan tentang hamil dan melahirkan. Kadang-kadang kesannya itu sakit, kemudian nak matilah, sehingga kesan-kesan para gadis-gadis ini saat mendengar sakitnya apa? Takut menikahnya. Takut nikahnya. Kalau versi saya ngomong, kalau seandainya memang melahirkan sakit, ya memang sakit. Tapi kan sekarang ini kan teknologi kita sudah canggih. Angka kematian ibu hamil sekarang ini semakin hari semakin sedikit. Alhamdulillah, ini berkah teknologi, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Angka kematian ibu hamil di Indonesia ini semakin hari semakin sedikit. Mungkin lebih banyak uang mati karena yang lain daripada mati karena melahirkan. Dan sekarang ini juga teknologi sesar saya kira semakin hari semakin canggih. Dulu Dokter Fahmi saya mendengar sebelum saya menikah, katanya sesar itu dak lama. Wong kalau pasang bius di belakangnya sakit nian gitu kan. Kemarin saya tanya, kebetulan istri sesar, saya tanya gimana bius kemarin, sakit tak? Standar baik katanya kan. Mungkin ada ilmu-ilmu yang lain kan, mungkin ada kemajuan-kemajuan yang lain, mungkin ada hal-hal lain yang membuat akhirnya setelah